Mesir pernah berhutang kepada Al-Azhar sebab tanah wakaf yang begitu banyak. Di atas tanah wakaf dibina hospital, namanya Hospital Hussein, di samping Al-Azhar. Di tanah wakaf dibina tempat berniaga, lalu kemudian disewa orang, lalu kemudian hasilnya untuk pendidikan. Pendidikan boleh free, pendidikan agama dari mula tadika sampailah kepada PhD, mengirim da'i-da'i ke seluruh dunia. Itu semua daripada wakaf. Wakaf artinya berhenti. Bila kita baca Quran, berhenti. Qul huwallahu ahad, berhenti. Kenapa harta disebut berhenti? Sebab bila kita wakafkan, dia berhenti. Dia tidak lagi mengalir ke poket kita. Biasanya tiap-tiap bulan dia menghasilkan. Tapi selepas kita wakafkan, dia berhenti ke kita, tapi dia tidak berhenti kepada mengalir sebagai amal jariah sampai hari kiamat. Ini wakaf. Infak. Infak itu semua yang benda. Infak hambal, infak lampu, infak lilin. Lilin tidak disebut dengan wakaf, kerana wakaf tak boleh habis. Sedangkan lilin bila kita hidupkan, dibakar, habis. Sesuatu yang habis, maka dia tidak wakaf. Wakaf tidak habis. Tanah wakaf tak ada sampai sekarang ni. Kemana tanah wakaf yang kemarin? Habis dimakan, Ustaz, tak ada. Tak ada orang makan tanah wakaf. Tapi kalau dimakan semua, ini habis, maka dia adalah infak. Maka Islam itu begitu banyak mustalahat, istilah-istilah yang tak sama satu dengan yang lain. Ada zakat, ada wakaf, ada infak. Yang paling rendah sekali adalah sedekah. Sedekah ini bagi orang yang tak ada harta. Kami tak ada harta, macam mana ya Rasulullah? Dia ada harta, dia berwakaf. Dia sampai daripada nisab, dia berzakat. Kami tak ada harta. Maka Islam ini agama untuk semua. Yang ada kaya, duitnya banyak, tanahnya banyak, wakaf. Bagi yang sikit, infak. Bagi yang tak ada sama sekali, sedekah. Tabassumika fi wajhi akhika sedekah. Senyummu ke wajah saudaramu, sedekah. Jadi itu maka kalau ada box, ada orang tulis box, dia tulis box sedekah. Itu rasa-rasa kurang tepat. Sebab kalau sedekah nanti orang senyum saja ke situ. Begitu juga kantong tadi, mesti buat kantong wakaf atau kantong infak. Kalau buat kantong sedekah, bila lalu orang senyum saja. Likulli sulama minkum sedekah. Tiap-tiap tulang kita ini ada sedekah. Likulli tasbihatin sedekah, likulli tahmidatin sedekah, likulli takbiratin sedekah. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah. Itu sedekah. Sedangkan infak, dia ada materi, ada benda. Lalu kemudian ada pula yang disebut dengan hibah dan wasiat. Kalau hibah, ini saya hibahkan untuk masjid, maka saat itu juga berpindah dari pemiliknya kepada masjid, sebab hibah. Tapi kalau wasiat, ini saya wasiatkan untuk masjid, maka kalau wasiat, dia menunggu mati, meninggal dunia orang yang berwasiat, barulah dia berpindah. Maka kadang-kadang beberapa pengurusi masjid datang ke saya, mereka senang hati. Alhamdulillah Ustaz Abdul Somad, ada orang kaya yang sudah mewasiatkan satu tempat berniaga yang satu bulannya boleh banyak duit terkumpul, diwasiatkan untuk masjid. Kata saya, jangan senang dulu. Kenapa begitu? Sebab wasiat ini menunggu mati. Dan orang yang berwasiat itu sakit, dia sangka dah nak mati, rupanya dah wasiat sehat, tak mati-mati. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Jadi seeloknya yang cepat itu kalau dari orang kepada masjid adalah hibah. Jadi kalau dia bagi, ini saya hibahkan, terus bertukar suratnya, berganti dengan atas nama masjid, tidak lagi kepada pemiliknya, maka ini lebih baik. Sebab hibah terus saja boleh dilaksanakan. Kalau wasiat mesti menunggu lagi. Apalagi kalau wasiat ini dari manusia kepada manusia. Saya wasiatkan ini untuk kamu. Rupa-rupanya yang menerima wasiat lebih dulu mati, maka batal. Sebab apa? Sebab antara yang memberi wasiat dengan yang menerima wasiat, yang memberi lebih dulu meninggal dunia, barulah wasiat itu terwujud. Kalau yang memberi hidup, yang diberi pula lebih dulu meninggal, maka batal wasiat. Tak boleh beralih kepada ahli waris. Maka Islam sudah mengaturkan sedemikian rupa, elok, cantiknya
fiqh yang disusunkan ulama, kita tinggal mengamalkannya saja. Kalau untuk tempat beribadah kepada Allah, badan namanya Baitullah, masjid. Dan untuk yang harta ini, ada namanya Baitul Mal. Mal, dari bahasa Arab, mal, malayamilu, condong. Condong. Ada pokok kayu, condong miring ke kiri, ke kanan. Disebut dengan mal. Maka dalam baca Quran ada bacaan miring, ada bacaan condong. Imalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tidak dibaca majroha wa mursaha, tapi majre, miring, condong. Maka mal disebut dia dengan harta karena hati condong. Condong kepada harta. Pokok kayu yang condong disebut dengan mal. Hati yang condong kepada harta, maka harta itu disebut mal. Nah, mungkin itu juga orang sekarang nyebut, awak nak kemana? Saya nak pergi ke mal, ke mall. Sebab hati condong, ada dua, ada masjid, ada tempat shopping. Orang lebih condong kepada harta, kepada dunia. Maka bahasa Arab selalu memiliki makna. Masjid dari kata sajada, sujud. Tempat dia bersujud merendahkan dirinya kepada Allah. Walaupun sebenarnya dalam sembahyang, kita lebih lama tegak daripada sujud. Kita lebih lama duduk daripada sujud. Tapi kenapa diambil masjid, sujud? Karena di masjid orang bersujud yang besar hanya Allah. Dia rendah, dia hina, dia miskin papa, dia tak ada apa-apa. Datang dulu ke dunia ini tak ada membawa apa-apa. Balik pun juga tak ada membawa apa-apa. Saat lahir kita menangis, orang tertawa. Saat nanti kita mati, kalau boleh, biarlah kita tertawa karena husnul khatimah, dan orang pula menangis melepas kita. Jangan sampai kita mati, kita menangis, orang tertawa. Mustarih wa mustarah minhu. Kata Nabi, orang mati ini dua. Yang pertama mustarih, dia rehat. Yang kedua mustarah minhu, orang lain rehat. Orang yang jahat, mengganggu orang, menganiaya orang, menyusahkan orang. Itu bila dia mati, mustarah minhu. Orang yang rehat dengan matinya dia. Ustaz dah dengar si fulan meninggal. Iya, alhamdulillah, rehatlah kita. Dulu waktu dia hidup kita pula susah. Kita kalau boleh, biarlah kita yang mustarih, kita yang rehat daripada kesusahan dunia. Maka begitu juga dengan harta ini, ketika kita mati menghadap Allah, maka sesungguhnya 1 detik dia bukan punya kita lagi. Ada seorang ulama melawat seorang yang sedang sakit, menjenguk orang sakit. Lilin hidup malam. Ketika orang tadi sakratul maut mati, maka ulama menghembus lilin. Padam, mati. Semua hadirin yang datang terkejut. Kenapa kita padam, kita matikan lilin? Ini ada orang mati, orang ramai menjenguk. Kita lebih berhajat pada lilin. Kenapa dipadamkan? Apa kata ulama menjawab? Tadi lilin itu punya dia. Lilin tadi punya dia. Kita datang dan lilin hidup, kita boleh menggunakan cahayanya sebab orangnya masih hidup. Tapi manakala dia sakratul maut mati, lilin itu bukan punya dia lagi. Lilin itu sudah punya ahli waris, dan ahli waris belum berbagi harta warisan. Bila kita pakai cahayanya, kita akan dihisap di akhirat, sebab tak tahu entah siapa pemilik lilin. Itulah maka saya hembus manakala mati. Mati orangnya, lilinnya pun mesti mati, padam juga. Begitu juga dengan hidup ini. Semua yang kita miliki saat ini, semua atas nama kita, pada akhirnya akan beralih kepada nama orang lain. Satu-satunya nama kita hanyalah dalam nama sedekah.